Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang Operation Management. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota. Saya sendiri Isna Fati Nurhanifah, NIM 215221143, dan teman saya yang bernama Nilam Ayu Setiawan dengan NIM 2152214148. Di sini saya akan menjelaskan 7 slide. Yang pertama, perusahaan ada untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Manajemen operasi meliputi kegiatan dan proses di mana perusahaan menciptakan dan memberikan nilai. Proses ini mewujudkan kemampuan perusahaan yang menentukan pilihan masa depannya. Kemampuan yaitu aktivitas dan proses yang perusahaan melakukan lebih baik daripada pesaingnya secara kritis, mempengaruhi seberapa sukses perusahaan bersaing dan seberapa efektif ia meningkatkan dan memperbaiki. Pengertian Operation Management. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Pentingnya manajemen operasional. 1. Membantu perusahaan mencapai tujuan. Manajemen operasional membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen ini harus bisa memastikan semua kegiatan perusahaan berjalan semestinya. Kedua, membantu meningkatkan produktivitas bekerja. Manajemen operasional membantu bekerja lebih produktif. Manajer operasi sebagai penanggung jawab manajemen ini berkewajiban melatih dan mendidik pekerja. Ketiga, membantu meningkatkan niat baik. Niat baik di sini berarti tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memberi kepuasan pada pelanggan. Manajemen operasional membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. 4. Membantu memotivasi karyawan. Manajemen membantu para pekerja memahami perannya dalam perusahaan. Para pekerja di bawah pengawasan manajer operasi hingga dapat bekerja sesuai porsi yang diberikan dalam suasana mendukung. Pekerja juga akan diberi tujuan dari manajemen operasional. 1. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 2. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Ketiga, meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan dikenal juga dengan ekonomi. Keempat, meningkatkan kualitas perusahaan. Kelima, mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin. Reduce processing time. Ciri manajemen operasional. Pertama, memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa. Memiliki tujuan untuk mengatur seluruh kegiatan produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan. Manajemen ini bertugas mengontrol seluruh kegiatan produksi dan memastikan perusahaan memperoleh laba. Kedua, memiliki kegiatan proses pengubahan. Proses pengubahan atau transformasi merupakan seluruh kegiatan atau sebagian kegiatan yang mengambil satu atau beberapa input, mengubahnya, lalu memberikan nilai guna pada akhirnya menjadi output untuk konsumen. Ketiga, adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Mekanisme ini harus diterapkan pada semua departemen bisnis, seperti untuk meningkatkan kualitas produk, cara mengurangi limbah, dan juga meningkatkan penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen operasional di beberapa bidang. Yang pertama ada bidang keuangan. Dalam manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak keluar jalur.
Keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk produksi barang dan jasa yang berkualitas. Kedua, strategi. Fungsi manajemen operasional digunakan dalam menyusun strategi untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Strategi bisnis yang dimaksud mencakup pengadaan bahan baku, pemasaran, kemampuan finansial, dan pengoptimalan sumber daya manusia. Yang ketiga ada operasional. Sistem manajemen ini erat kaitannya dengan operasional perusahaan yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta mengontrol atas seluruh aktivitas usaha. Fungsi utama manajemen operasional memang berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan, di mana tugasnya membantu pengubahan bahan baku dan jasa pekerja menjadi produk dan layanan berkualitas untuk kepuasan konsumen. Selanjutnya yang keempat, desain produk. Fungsi dari manajemen operasional di sini adalah memastikan produk dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan pasar. Pasar atau konsumen tentunya sangat memperhatikan segi kualitas, karena itu produk yang dihasilkan harus dipastikan tahan lama dan berkualitas. Yang kelima, mempertahankan kualitas. Kualitas produk yang dihasilkan perusahaan harus dipastikan baik oleh sistem yang ada dalam manajemen operasional. Tim manajemen harus mengontrol dan memastikan produk, barang, dan jasa tidak ada yang cacat. Mereka juga harus mengawasi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada cacat pada produk yang dihasilkan, tim harus segera bertindak untuk memperbaikinya. Dan terakhir yang keenam, prediksi. Prediksi merupakan perkiraan kejadian yang akan datang dengan menggunakan perangkat lunak. Dalam manajemen operasional, prediksi digunakan untuk memperkirakan permintaan konsumen terhadap sebuah produk. Prediksi ini berkaitan dengan jumlah produk yang dibutuhkan konsumen untuk waktu tertentu. Next, fungsi manajemen operasional pada bisnis. Pertama, ada perencanaan. Pada tahap ini dimulai dari menentukan jenis produksi barang dan jasa, serta waktu yang tepat untuk memasarkannya, termasuk di dalamnya merencanakan sumber daya dan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah produk. Tanggung jawab manajer operasi adalah dalam hal pengembangan program, kebijakan, juga kebutuhan produser dalam mencapai tujuan operasional bisnis. Kedua, ada pengorganisasian. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus ditentukan demi kelancaran seluruh kegiatan. Dengan kata lain, manajer operasi membentuk susunan pekerja baik individu, kelompok, atau departemen dalam sebuah sistem operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, penelaah. Tahapan penelaah meliputi seluruh kegiatan dalam mendapatkan keterangan tentang aktivitas yang dikerjakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Terakhir yang keempat, pengawasan. Pengawasan berfungsi mengontrol seluruh aktivitas dengan tujuan mengarahkan dan menjamin seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya ada strategi operation management. Pertama, memanfaatkan data. Manajer operasional yang cerdas tergantung pada data yang berkualitas, akurat, dan andal untuk perencanaan, pemasaran strategis, dan pengambilan keputusan. Dua jenis analisis data yang umum digunakan adalah metrik efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, mengontrol data. Terkadang data bisa
berjumlah sangat banyak dan hasilnya berbeda-beda, sehingga sulit untuk dibandingkan. Untungnya, dengan bantuan sistem dan perangkat lunak mutakhir, manajer dapat melihat, mengelola, dan menganalisis data dengan lebih mudah dan terorganisir. Keempat, menganalisis persediaan. Inventaris akan dapat dengan lebih mudah dianalisis apabila perusahaan menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris. Alat ini juga akan memudahkan manajer untuk mengategorikan produknya, semisal analisis ABC. Selanjutnya yang keempat, merancang proses. Manajer operasional bekerja keras dalam membuat penelitian terbaik, perkiraan yang akurat, dan pengembangan yang tepat dari proses yang baik. Semua ini pada akhirnya akan berujung pada hasil yang bertahan lama. Selanjutnya yang kelima ada menentukan tujuan dan proyeksi hasil. Menentukan tujuan, memberikan arah dan motivasi kepada perusahaan dan karyawannya, memprediksi hasil, memberikan harapan sekaligus memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan persiapan dalam menghadapi hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Yang keenam, kolaborasi antar departemen. Kolaborasi antara berbagai departemen diperlukan agar tim keuangan, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia dapat bekerja sama secara harmonis untuk perbaikan perusahaan. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Bertanggung jawab atas lingkungan serta masyarakat yang terkena dampak langsung dari bisnis adalah masalah utama yang harus dijaga oleh perusahaan. Ini terutama berlaku untuk bisnis manufaktur yang sering menyebabkan masalah limbah. Dan yang kedelapan, pengelolaan sumber daya manusia. Pengelola karyawan sangat penting untuk kesuksesan bisnis karena mereka adalah tulang punggung banyak perusahaan. Tanpa orang-orang ini, aktivitas bisnis sehari-hari akan berhenti dan perusahaan tidak akan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Selanjutnya, berikut ini beberapa bidang kegiatan yang membutuhkan keahlian manajemen operasional dalam pelaksanaannya. Pertama, ada manajer pabrik, merupakan keahlian dalam bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, dan persediaan, termasuk juga kontrol terhadap pekerja di bagian operasional dan sumber daya lainnya. Kedua, direktur pembelian, berkaitan dengan fungsi pembelian, keahlian menelaah penjualan, menjalin hubungan yang baik dari supplier hingga distributor, dan koordinasi kegiatan operasi perusahaan. Ketiga, manajer mutu, melakukan pengawasan terhadap semua konsep kualitas karena mutu merupakan tanggung jawab bersama. Keempat, berkonsultan perbaikan proses. Kegiatan yang berkaitan dengan desain proses juga berkonsultasi tentang berbagai perbaikan proses. Selanjutnya yang kelima, manajer dan perencanaan rantai pasokan. Separuhnya memegang tanggung jawab tentang pembicaraan kerjasama antara perusahaan dengan supplier dan distributor. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 11. Bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.